bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan beberapa nasihat. Para rasul berkata kepadanya, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantumlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, frater, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mungkin seruan nubuat Habakuk dan juga permohonan murid-murid kepada Yesus juga bisa jadi menjadi seruan dan permohonan kita. Dalam bacaan pertama dalam nubuat Habakuk, Habakuk berseru, "Tuhan, berapa lama lagi aku berteriak, tetapi tidak kau dengar? Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku menyaksikan kelaliman?" Bisa jadi kita juga bisa berseru kepada Tuhan, "Tuhan, sudah berapa lama aku memohon kepadamu, tetapi tidak kau kabulkan? Sudah berapa tahun aku meminta-minta kepadamu, tetapi tidak kau dengarkan?" Bisa jadi ini mewakili kita semua pada pagi ini. Maka dalam situasi macam itu, mari kita belajar dari para murid. Para murid meminta kepada Yesus, "Tambahkanlah iman kami." Kita diajak untuk tidak putus asa, tetapi kita diajak untuk minta iman kepada Tuhan. Sekalipun iman itu adalah anugerah bagi kita. Kekatolikan itu kan anugerah. Tuhan menganugerahkan iman kepada kita, tetapi iman itu mesti harus kita jaga. Iman itu mesti harus kita pelihara, supaya iman itu bertumbuh dan berkembang. Maka Yesus tidak mengatakan saya beri iman,
tetapi Yesus mengatakan, kalau atau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, iman yang sangat-sangat kecil, itu sudah berarti dan bermakna. Ketika kamu punya iman sebesar biji sesawi, terbantumlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan pohon itu akan menuruti perintahmu. Ini yang paling penting bagi kita semua. Maka seruan-seruan yang disampaikan oleh Nabi Habakuk dan mungkin juga menjadi seruan kita semua, Tuhan, berapa lama lagi Engkau akan mengabulkan permohonanku? Berapa lama lagi Engkau akan mendengarkan permintaanku? Mari kita ubah, Tuhan, tambahkanlah iman kepada kami. Lalu semangat yang harus dikembangkan itu semangat macam apa? Kalau kita mempunyai iman, semangat yang mesti harus dikembangkan adalah semangat seperti seorang hamba. Hamba itu tidak pernah berharap bahwa tuannya akan mengucapkan terima kasih. Hamba bagaimanapun juga tidak pernah dia terus dilayani oleh tuannya. Tetapi seorang hamba pasti harus lalu melayani tuannya. Sikap seperti seorang hamba siap untuk menerima tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya, diharapkan itu menjadi sikap kita sebagai orang beriman. Istilah yang dipakai oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua dalam surat pertama kepada Timotius, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Kalau kita diajak untuk tidak malu bersaksi akan Tuhan kita diajak untuk mempunyai semangat seperti seorang hamba. Teladannya itu jelas. Bulan Oktober ini kita merayakan bulan Rosario. Teladannya tidak lain adalah Bunda Maria. Bunda Maria ketika mendapatkan warta gembira dari malaikat Gabriel, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kaula menika abdining Allah, sendika ing dawuh dalem. Itulah sikap seorang hamba, hanya mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kalau sikap itu yang terus kita kembangkan di dalam hidup kita, kita lalu berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Artinya apa? Harus dijalankan dengan penuh kerendahan hati, tidak ada rasa pamrih untuk diucapi terima kasih. Itu orang yang beriman. Maka dalam Ekaristi ini kita hendak mohon kepada Tuhan. Apa yang dimohon oleh para murid juga menjadi permohonan kita semua. Tambahkanlah iman kepada kami. Semoga iman kekatolikan yang telah dianugerahkan dalam hidup kita ketika kita menerima sakramen baptis, iman itu tidak mandul, iman itu tidak mati, tetapi iman itu harus terus bertumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah-buah iman dalam bentuk atau perwujudan iman yang konkret. Mencintai sesama dengan penuh totalitas, mengembangkan semangat bela rasa dengan sepenuh hati. Ini adalah contoh-contoh perwujudan iman. Semoga teladan iman Bunda Maria, kaula menika abdining Allah, sendika ing dawuh dalem, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, juga menjadi sikap iman bagi kita
semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,